Karakter dan identitas Muhammadiyah. Karakter Muhammadiyah. Muhammadiyah sejak berdirinya memiliki karakter yang berbeda dengan gerakan Islam lainnya. Muhammadiyah sering ditampilkan dengan banyak cara atau wajah, kadang menampilkan cara pemurniannya, sehingga sering ditautkan dengan Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ali bin Abdul Wahab, dan bahkan sering disamakan dengan Wahabi yang keras dan kaku dalam memberantas TBC atau tahayul bid'ah khurafat dan juga syirik. Dari berbagai rujukan pada masa awal Muhammadiyah di atas, maka nampak sekali karakter reformis, modernis, dan moderat dari gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, kendati secara akidah tetap berpegang pada prinsip pemurnian atau Tandif al-Aqidat al-Islamiyah. Karakter Muhammadiyah sebagai Islam moderat dapat dirujuk pada kepribadian Muhammadiyah. 10 sifat yang menjadi ciri kepribadian Muhammadiyah adalah 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2. Memperbanyak kawan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, syarat dasar, dan falsafah negara yang sah. Yang 6. Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang 8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam membela kepentingan. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Yang ke-10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar. Selanjutnya, identitas Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah jelas bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran, dan gerakan yang dilakukan Muhammadiyah adalah semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Segala yang dilakukan Muhammadiyah dalam semua aspek kehidupan tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran Islam. Dengan kata lain, Muhammadiyah hendak menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pedalaman Kyai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama pada surat Al-Imran ayat 104. Berdasarkan dari surat tersebut, Muhammadiyah meletakkan kitah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah, menyeru, mengajak Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan dan kancah perjuangannya. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan. Tajdid secara bahasa berarti pembaharuan, dan secara istilah memiliki dua arti, yaitu pemurnian dan peningkatan, pengembangan, modernisasi. Tajdid dalam Muhammadiyah dimaksudkan sebagai penafsiran, pengalaman, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Muhammadiyah sejak berdirinya merupakan salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran Islam sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, dan sekaligus membersihkan berbagai amalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berupa khufarat, syirik, bid'ah, taglid, dan tawasul lewat gerakan dakwah. Di samping itu, Muhammadiyah juga melakukan berbagai pembaruan pada cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan salat Id, dan pelaksanaan kurban. Konsep dan substansi ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos, ide atau gagasan, dan logos, ilmu atau logika, yang secara harfiah berarti ilmu tentang ide atau gagasan. Dalam konteks Muhammadiyah, ideologi telah melekat sejak awal gerakan dakwah yang diprakarsai oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Konsep ideologi dalam Muhammadiyah semakin dikembangkan pada tahun 1960-an dan diformalisikan oleh Tanwir 1969 di Ponorogo melalui konsep mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Konsep ini menyusun landasan keyakinan, tujuan hidup, dan strategi perjuangan gerakan. Muhammad Jidatami menekankan bahwa pendirian Muhammadiyah tidak terlepas dari ideologi, yaitu ide dan cita-cita Islam yang membentuk pemikiran serta semangat perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Hal ini mencerminkan betapa mendasar nilai-nilai Islam dalam gerakan tersebut. Berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-37 yang diadakan di Yogyakarta, dirumuskan bahwa ideologi yaitu keyakinan hidup yang mencakup pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran dan cara digunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup tersebut. PP Muhammadiyah tahun 1608.26. Ideologi Muhammadiyah merupakan sistem keyakinan dan cita-cita hidup yang mendasar. Bukan sekedar perangkat paham, ideologi ini mengandung teori dan strategi perjuangan yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, serta berperan sebagai landasan gerakan Islam untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ideologi Muhammadiyah terdiri dari 3 elemen utama. 1. Paham Islam atau agama yang dianut. 2. Hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan 3. Misi, fungsi, serta strategi perjuangan yang dikenal sebagai Khita Perjuangan Muhammadiyah.
Ideologi ini bertujuan agar setiap anggota memahami identitas, arah, Yang selanjutnya ialah ideologi Islam modernis dan berkemajuan. Pertama, Muhammadiyah sebagai ideologi Islam modernis reformis. Dalam pandangan para akademisi, ideologi Muhammadiyah sering disebut dengan ideologi kaum modernis atau reformis. Ideologi modernis reformis memandang Islam mengandung aspek-aspek struktur sekaligus substansi. Ada ranah yang qot'i ialah pasti dan doni ialah spekulatif. Negara dipandang penting tetapi perhatian utama lebih pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Modernisme yang ditampilkan Muhammadiyah sedikit berbeda dari arus modernisme Islam. Di dunia Islam sebelumnya yang cenderung lebih keras dalam ideologi Salafiyah, meskipun Muhammadiyah berakar pada Salafisme. Gerakan ini mengedepankan sikap moderat yang disebut sebagai Salafiyah Wasitiyah, yaitu menjadi arus utama dan berkembang luas di Indonesia. Muhammadiyah tidak terlalu kuat dipengaruhi oleh corak gerakan Timur Tengah, karena orientasinya lebih fleksibel dan moderat. Sebagai gerakan modernis, Muhammadiyah menampilkan karakter Islam yang berkemajuan dengan menggabungkan unsur pemurnian, pengembangan, dan keseimbangan dalam meyakini, memahami, serta mengamalkan ajaran Islam, sehingga Islam senantiasa aktual dan menjadi agama Islam untuk peradaban sepanjang zaman. Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai ideologi berkemajuan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah, penggunaan Islam berkemajuan lebih tepat dan meng-Indonesia bagi Muhammadiyah, yang menurut pandangannya mirip dengan ideologi progresif. Jika dikaji dari berbagai substansi ideologi dan pemikiran Muhammadiyah, maka terkandung isyarat tegas bahwa sesungguhnya ideologi Muhammadiyah yang berwatak reformis modernis itu lebih moderat dan bisa dikatakan sebagai ideologi yang berkemajuan dan mengandung jiwa pembaharuan yang sejalan dengan jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah memandang bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama, yang mewujudkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniyah. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan umat manusia sepanjang zaman. Secara ideologis, Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk reformasi dari surat Al-Maun untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam yang bercorak kemajuan dan pencerahan merupakan wujud dari ikhtiar untuk meneguhkan dan memperluas pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah di tengah tantangan hidup yang semakin kompleks. Untuk itu, dikembangkan ijtihad dengan penggunaan akal pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan, sehingga Islam benar-benar menjadi agama yang bersifat kontekstual tanpa kehilangan pijakan pikirannya yang autentik pada sumber ajaran. Islam yang sebenar-benarnya menurut pandangan Muhammadiyah adalah sebagaimana pesan dalam surat Ali Imran ayat 110 dan Al-Baqarah ayat 143, yaitu masyarakat Islam yang diidealisasikan merupakan perwujudan khairah umat terbaik yang memiliki posisi dan peran umatan wasata, umatan tengahan, dan syuhada ala al-nas, pelaku sejarah dalam kehidupan manusia. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan tersebut, maka dapat dilihat perbedaan perspektif Muhammadiyah dengan gerakan Islam lainnya yang cenderung ekstrim. Pertama, Muhammadiyah berbeda dengan pandangan Islam yang serba liberal dan melakukan dekonstruksi atau pembongkaran secara kritis atas ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, Muhammadiyah juga berbeda dari pandangan dan gerakan Islam yang cenderung radikal konservatif atau radikal fundamentalis seperti Salafi, Wahabi, Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin, Taliban, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Ansharut Tauhid, Islam Tradisional, Majelis Tafsir Al-Quran, dan kelompok Syariah. Amal usaha Muhammadiyah. Peran gerakan Islam adalah sebagai solusi atas beragam permasalahan umat. Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki semangat perubahan dalam memberikan solusi itu. Solusi keumatan inilah yang oleh Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Amal usaha Muhammadiyah, gagasan, kiprah, dan peran serta di masyarakat hampir tersebar merata di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Gerakan Muhammadiyah didorong oleh semangat keprihatinan terhadap realitas keumatan dan memiliki dasar ideologi serta filosofis yang berlandaskan Islam. Tujuan utama gerakan ini adalah mencapai kesejahteraan bersama. Muhammadiyah menerapkan prinsip ini dalam berbagai bentuk nyata seperti pendirian PKO, panti sosial, penerbitan buku dan majalah, penyiaran, panti asuhan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai amal usaha Muhammadiyah lainnya. Semua bentuk AUM ini merupakan representasi dari Islam yang diamalkan dalam kehidupan nyata. Islam dalam perspektif Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada amal yang berkemajuan. Amal usaha Muhammadiyah merupakan wujud nyata gerakan dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat Islam seperti kemiskinan, ketimpangan, dan rendahnya kesejahteraan. Kondisi ini serupa dengan apa yang pernah disaksikan oleh Kyai Dahlan,
yang menyadarkan adanya kesalahan dalam cara umat Islam memahami ajaran agama. Sehingga banyak yang masih bodoh dan miskin meskipun hidup di wilayah yang kaya sumber daya. Kiai Dahlan melihat bahwa pemahaman agama yang sempit dan penuh takhayul menjadikan Islam sulit dipraktikkan secara membangun. Oleh karena itu, melalui Muhammadiyah, ia mendorong pembaruan dakwah dengan pendekatan yang lebih maju dan mencerahkan, selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, sejarah Muhammadiyah mulai dari berdiri hingga saat ini adalah sejarah panjang dan merupakan bagian dari sejarah besar. Selain itu, gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amal, usaha dengan berbagai rintangan dan hambatan. Sudah 1 abad lebih, Muhammadiyah menjadi motor penggerak umat di tengah-tengah berbagai persoalan yang ada. Amal usaha Muhammadiyah adalah bentuk nyata dari ide dan gerakan Muhammadiyah dalam menjawab berbagai tantangan sosial. Fokus utama AUM adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Berikutnya, amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah sebagai bentuk aktualisasi dalam mengatasi beragam problem realitas keumatan dan kehidupan, mementingkan nilai amal, baru kemudian mementingkan nilai usaha. Nilai amal adalah mensyaratkan ikhlas atas dasar keimanan. Niat ikhlas juga dipandu oleh adanya ilmu pengetahuan. Simpulannya, beramal di Muhammadiyah menekankan pada kualitas terbaik karena disertai dengan ilmu yang diterapkan dan sebagai wujud dari keikhlasan. AUM didukung oleh pemberdayaan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. AUM menjadi corong yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, karena AUM adalah media dakwah yang dimaksud adalah menjadi upaya menciptakan gerakan Islam, gerakan tajdid, dan gerakan dakwah itu sendiri di tengah masyarakat. AUM juga mampu berperan menjadi semacam laboratorium pengembangan berbagai cabang ilmu. AUM harus mampu mengintegrasikan antara profesionalitas kerja dan kompetensi kader. Muhammadiyah dapat menjadi media dakwah sekaligus tempat bekerja. Di lain sisi, AUM dapat menjadi tempat diaspora bagi kader-kader Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan dirinya dan dalam mengembangkan beragam gerakan. AUM ditekankan sebagai internalisasi ideologi Muhammadiyah yang jangan sampai luntur atau hilang. Bedanya beramal di AUM adalah ada semangat beribadah di dalamnya, tidak semata bekerja dengan kompetensi dan profesionalitas. Oleh karena itu, kader Muhammadiyah dan pimpinan AUM harus memiliki cita-cita dan tujuan yang sama dalam satu semangat gerakan Muhammadiyah. Secara umum, ada 2 fungsi AUM di Muhammadiyah. Fungsi pertama adalah diaspora kader untuk memberdayakan masyarakat Islam di tengah ragam masalah sosial, agama, budaya, dan ekonomi. Ini adalah wujud internalisasi dari surat Al-Ma'un agar memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat yang lemah, filantropi. Fungsi kedua adalah sebagai peningkatan potensi amal manusia dalam kiprah sosial dan kemasyarakatan. Hal ini karena terinspirasi dari surat Al-Asr agar memproduktivitas umat muslim benar-benar dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Jadi kata kuncinya adalah kepedulian beramal dan peningkatan kualitas amal soleh. Kemudian Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi motor perkaderan, dakwah, Islam, dan pencerdasan umat. Muhammadiyah menjadi teladan dalam aktualisasi sebagai wujud bentuk berislam dan berkemajuan dan berkebudayaan. Di sisi lain, ajaran Islam harus dijaga kemurniannya, tapi semangat ajaran Islam mendorong kita dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Peran AUM dalam menciptakan perubahan sosial adalah kesejahteraan ekonomi pada tataran masyarakat secara umum harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pada zaman. Dari uraian di atas, AUM harus dapat menjadi penyeimbang antara lain: 1. Pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. 2. Pemberdayaan intelektual. 3. Atau yang terakhir, pemberdayaan keagamaan yang kemajuan. AUM juga menjadi jembatan dalam penghubung ragam kepentingan masyarakat dengan kepentingan ideologis persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, AUM menjadi media perkaderan dalam ranah praktis kemasyarakatan. Harapannya dapat tercipta suatu tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan sosial yang memberdayakan, bukan hanya berkembang dalam ranah gagasan atau teoritis gerakan semata. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.